Mmm, Mungkin itu udah jalan hidup saya ya. Jadi waktu saya melahirkan anak pertama, ternyata saya memiliki masalah menyusui, yang kemudian bisa diatasi, dan ternyata, menyusui itu adalah suatu pengalaman yang membahagiakan dan saya ingin berbagi kepada ibu-ibu yang lain, dan mengatasi masalah mereka supaya bisa bahagia seperti saya. Aku perkenalkan aku dulu ya. Aku biasa dipanggil Golda. Aku seorang konsultan menggendong atau baby wearing educator, baby wearing consultant. Pengalaman dari menggendong anak pertama dulu kali ya. Rasanya semua pengen diurus sendiri dan ya tahu sendiri kalau punya bayi rasanya nggak bisa melakukan banyak hal, tapi ketika aku menggendong aku bisa melakukan banyak hal jadinya, termasuk jadi terjun dan penasaran dengan beraneka macam jenis gendongan, akhirnya punya banyak. Awalnya gitu sih. Awal mulanya saya kenal Nuju Bulan tuh dari Mbak Tia. Waktu itu Mbak Tia mengundang saya datang ke NB Nuju Bulan untuk lihat seperti apa sih Nuju Bulan. Dan waktu itu sebenarnya menawarkan saya untuk mengajar prenatal yoga karena memang saya certified prenatal yoga juga. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya kurang berjodoh untuk mengajar prenatal yoga dan malah mengajar MPASI di Nuju Bulan. Awal kenal 7 bulan waktu mempersiapkan kelahiran anak kedua, dan Mbak Tia ngelihat ternyata aku suka gendong-menggendong. Dan Mbak Tia menawarkan untuk ngajar ibu-ibu yang di 7 bulan how to baby wearing atau menggendong itu. Karena ini ilmu baru yang rasanya aku sangat terbantukan dengan ilmu itu, dan aku pengen mengenalkan ke ibu-ibu yang lain supaya ibu-ibu juga merasakan ternyata menggendong tuh sangat menyenangkan, bikin rileks, dan aku bisa melakukan segala macam bersama dengan anakku. Um, Menurut saya seorang konselor laktasi ataupun seorang konselor MPASI penting untuk mengetahui atau mengenal masalah atau problematika apa yang sedang dihadapi ibu-ibu, kemudian memberikan bantuan praktis bagi mereka. Jadi sebenarnya memang sangat individual sekali, kita perlu konseling yang dalam, ngobrol yang dalam bersama klien atau pasien kita untuk bisa mengenali masalah mereka dan memberikan bantuan yang sifatnya praktis dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam hal mengajar, kita itu perlu persiapan. Persiapan pertama konsep. Kita mau nyampein apa aja sih ke ibu-ibu yang membutuhkan ilmu ini. Seberapa jauh mereka pengen tahunya. Apakah hanya prakteknya saja, apakah termasuk teorinya saja, dan itu yang kita persiapkan untuk menyampaikan ke mereka. Jadi to the point. Dan pengalaman yang paling berkesan sebenarnya pertama kali mengajar karena super deg-degan dan ternyata begitu udah nyampe, udah tengah-tengah ngomong tuh rasanya lancar, ngalir aja. Terus selesainya ngelihat wajah-wajah mereka merasa terbantukan. Wah, akhirnya aku bisa menggendong anakku dengan akunya pede, dengan bayinya juga tenang, bahkan bisa tertidur. Itu sih surga banget. Kalau pengalaman saya ya, saya melahirkan kedua anak-anak saya secara normal. Mereka lahir pada timingnya masing-masing. Em, Tidak ada induksi, jadi melahirkan senatural mungkin. Mereka yang memimpin waktu yang seperti apa yang paling baik untuk mereka. Dan pada perjalanannya mereka saya susui sampai 2 tahun. Kemudian saya stimulasi dengan metode Glenn Doman
kemudian berenang pada saat mereka masih bayi-bayi, dan saat ini mereka menjadi anak-anak yang tahu apa yang mereka mau, berkembang dengan baik, jadi anak-anak yang gembira dan tentunya dekat dengan kami orang tua mereka. Kemudian kalau saya ditanya tips apa untuk ibu yang saat ini sedang hamil dan untuk para moms di luar sana, saya ingin bahwa ibu-ibu tahu menyusui itu adalah hadiah terindah yang akan ibu bisa berikan kepada anak-anak ibu sampai usia mereka 2 tahun. Jadi bila saat ini mau lagi hamil, berdayakan diri, cari sebanyak-banyaknya pengetahuan mengenai menyusui, karena biasanya seperti saya dulu, kalau kita lagi hamil kita belajar untuk proses persalinan saja. Tapi setelah itu hutan rimba, kita nggak tahu apa-apa. Jadi sebaiknya dari sekarang belajar menyusui itu seperti apa, banyak tahu, banyak baca. Dan setelah melahirkan, bila moms merasa mengalami kesulitan menyusui, banyak berdoa dan cari seseorang yang dapat membantu moms untuk bisa melewati masalah-masalah menyusui, karena menyusui adalah hal yang paling baik yang ibu bisa berikan kepada anak ibu. Wah, pengalaman kelahiran 3 kali itu beda-beda. Mungkin kalau singkatnya, yang pertama rasanya pengen idealis, semuanya serba sebisa mungkin sempurna. Yang kedua rasanya pengen menyempurnakan yang kurang-kurang di yang pertama. Tapi begitu yang ketiga, santai, relax, dinikmati aja apa adanya. Tips untuk ibu hamil dan yang mau mempersiapkan kelahiran dari aku, persiapkan ilmu sebanyak-banyaknya dulu. Apakah itu proses melahirkannya, komunikasikan dengan suami, komunikasikan dengan dokter atau rumah sakit atau bidan, dan bekali ilmu untuk pengasuhan bayi, termasuk menyusui, termasuk menggendong dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan diri sendiri atas kehadiran calon buah hati nanti, supaya kita bisa menerima kehadirannya dengan hati yang gembira, menerima dia dengan apa adanya, dan mengasuhnya akan lebih nyaman dari dua belah pihak. Kemudian fakta menarik tentang saya adalah anak susu formula yang menyusui anak-anak saya. Di dalam keluarga kecil saya, di antara saya, suami, dan anak-anak, saya adalah satu-satunya anak susu formula. Jadi kemampuan berpikir dan kemampuan otak saya itu benar-benar tertinggal. Jadi kalau misalnya kita lagi main puzzle atau sesuatu yang membutuhkan kecerdasan spasial, maze begitu ya, atau apa ya, menyusun-nyusun balok gitu ya, atau apalagi ya, hal-hal yang abstrak, mereka akan lebih jago daripada saya. Saya biasanya paling ketinggalan, dan kalau kita lomba pasti akan kalah. Oke, kalau gitu terima kasih 7 bulan, bye. Mungkin kalau yang berkaitan dengan mengajar, aku dari dulu nggak berani ngomong. Tapi sejak terjun dengan dunia perbayian dan belajar menggendong, dan mau nggak mau harus mengajar menggendong, akhirnya jadi berani ngomong. Jangan ragu sama potensi diri sendiri, karena ternyata setelah digali ada banyak.